Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 541. Hari semakin larut, lampu neon bersinar di jalan, namun ada dua sosok di bawah naungan yang saling berkejaran dengan cepat. Jika ada yang melihatnya, mereka pasti akan mengira itu adalah film seni bela diri berskala besar. Lian sangat cepat dan ingin menyingkirkan lawannya, tetapi ternyata jarak antara keduanya semakin dekat. Awalnya, Lian berlari di depan, dan tak lama kemudian orang-orang di belakangnya menyusulnya dan mencapai depan. Topi jerami, sepatu kain, dan gaun panjang. Penampilan pihak lain memancarkan rasa misteri, dan tingkat kultivasinya sangat tinggi. Dari segi kecepatan saja, Lian tertinggal jauh dari lawannya. Jika terjadi perkelahian, Ang Li yakin peluang menangnya tidak melebihi 30%. Keanehan. Anda mengikuti saya, tetapi Anda tidak mencoba membunuh saya. Pada saat ini, Lian pada dasarnya yakin bahwa pihak lain tidak ada hubungannya dengan Sang Jenderal. Rencana Dewa Perang Sang Jenderal seharusnya bias terhadap modifikasi genetik, tetapi pria di depannya jelas-jelas adalah seorang pejuang. Siapa dia? Lian diam-diam penasaran, dan pada saat yang sama dia melihat bahwa pihak lain tidak pergi dengan cepat setelah melampaui dia, tetapi mempertahankan kecepatan konstan, seolah dia ingin membawanya ke suatu tempat. Dengan sedikit keraguan di hatinya, Lian memutuskan untuk mengikuti pihak lain. Tidak lama kemudian, mereka berdua telah sampai di pinggir kota Huaguo, dan pria misterius itu masuk ke loteng sebuah gedung. Ruangannya terbuka, sehingga Lian dapat melihat bahwa perabotan di dalamnya sangat sederhana, hanya dengan tempat tidur keras dan meja. Terlihat bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggal orang misterius tersebut. Ia meletakkan topi jerami di atas meja, mengambil teko dan menuangkan 2 cangkir teh. Tehnya mengepul, pasti baru diseduh dan sudah mencapai waktu yang paling enak. Dia menghitung dengan tepat kapan saya akan pergi dan membawa saya ke sini secara khusus. Lian diam-diam khawatir, memastikan bahwa pihak lain mengawasinya selama lebih dari 1 atau 2 hari, jika tidak, dia tidak akan mengetahui keberadaannya dengan baik. Setelah melakukan perjalanan sejauh ini, masuklah dan minum secangkir teh untuk menghilangkan dahagamu. Itu dia. Lian mendengar identitas pria misterius itu dari suaranya. Dia adalah orang tua yang menjual rahasia di pasar gelap bawah tanah. Pihak lain berbalik dan tersenyum pada Lian, membenarkan bahwa penilaian Lian benar dan itu dia. Setelah memastikan identitas pihak lain, Lian menjadi semakin penasaran. Saya tidak berhutang uang untuk membeli buku rahasia itu, jadi mengapa saya mengikutinya dan membawanya ke sini? Begitu Lian melangkah ke pintu, dia melihat lelaki tua itu mengangkat tangannya dan melambai. Panggilan. Angin kencang bertiup dan pintu rumah tertutup. Keluarkan amarahmu. Lian bahkan lebih terkejut lagi. Dia sudah lama mengetahui bahwa kultivasi lawannya tidak terduga, tetapi sekarang sepertinya dia telah melampaui alam ki sejati dan mencapai alam yang lebih tinggi. Seseorang yang berlatih seni bela diri tidak bisa menjadi seorang pejuang sampai dia mengubah kekuatannya menjadi ki dan mencapai ranah ki sejati. Hanya ketika Anda mencapai alam energi sejati Anda dapat dianggap sebagai pejuang sejati. Di atas alam ki sejati, seseorang dapat mencapai pelepasan ki sejati, dan yang bersangkutan adalah seorang seniman bela diri. Seorang seniman bela diri disebut juga master. Orang tua di depannya telah mencapai tingkat seni bela diri, yang oleh orang awam disebut Grandmaster. Dengan senyuman di wajahnya, lelaki tua itu mengulurkan tangan dan mengambil cangkir teh dan menyerahkannya kepada Lian. Ketika cangkir tehnya sudah setengah, lelaki tua itu menjentikkan pergelangan tangannya, dan teh di dalam cangkir itu berubah menjadi naga air dan mengenai Lian. Naga air datang terlalu tiba-tiba, dan ruangan di ruangan itu kecil, jadi Lian secara naluriah menggunakan langkah halus untuk menghindarinya. Awalnya, Lian berdiri tepat di depan lelaki tua itu. Setelah melakukan langkah berkabut, dia seharusnya berdiri di sisi kanan lelaki tua itu. Tanpa diduga, setelah berhenti, Lian menemukan lelaki tua itu masih berdiri tepat di seberangnya, dan keduanya berganti posisi. Sangat cepat. Lian mampu menghindari serangan naga air dengan mengandalkan kehebatan langkahnya yang berkabut, namun lelaki tua itu hanya mengandalkan kecepatannya. Dalam dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Saat kecepatan Anda mencapai level tertentu, Anda sudah dapat mengabaikan batasan gerakan dan mengandalkan kecepatan sepenuhnya untuk menang. Orang tua itu tidak hanya berpindah tempat dengan Lian, tetapi dengan sapuan cangkir di tangannya, semua air di udara kembali ke cangkir itu setetes demi setetes. Tangan ini begitu indah sehingga Lian mengaguminya dari lubuk hatinya. Sebelumnya, Lian berpikir jika mereka berdua bertarung satu sama lain, peluangnya untuk menang akan kurang dari 30%, tapi sekarang sepertinya dia bahkan tidak memiliki peluang 10%. Minumlah teh, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Senior. Lian memanggil dengan hormat setelah mengambil cangkir teh, tapi nadanya penuh keraguan. Kamu ingin tahu kenapa aku membawamu ke sini? Tanya lelaki tua itu. Lian mengangguk. Minumlah tehnya dulu. Rasanya akan berubah saat sudah dingin. Saat dia berbicara, lelaki tua itu berjalan mendekat, mengambil cangkir teh, bersulang untuk Lian, memiringkan lehernya dan meminum teh di dalam cangkir. Tujuannya adalah untuk membuktikan kepada Lian bahwa teh tersebut tidak beracun. Lian tertawa bodoh, dia tidak bermaksud seperti itu. Pihak lain telah mengungkapkan tipuannya. Tidak perlu meracuninya jika dia ingin membunuhnya. Dia mengangkat lehernya dan meniru pendekatan lelaki tua itu dan meminum semua teh di cangkir. Lian merasakan kehangatan di perutnya dan tubuhnya terasa sangat nyaman.
Tentunya teh ini bukanlah teh biasa, sudah direndam dengan obat dan memiliki manfaat yang besar bagi mereka yang berlatih pencaksilat. Terima kasih, senior. Lian mengembalikan cangkir tehnya. Kamu telah belajar menjadi halus. Orang tua itu tiba-tiba berkhotbah. Itu bukan pertanyaan, tapi kalimat penegasan baru saja ditunjukkan oleh Ang Li. Apakah karena Piao Miao? Lian sangat pintar sehingga dia langsung mengerti alasan dari kata-kata lelaki tua itu. Orang tua itu mengangguk dan berkata, mereka tertarik dengan bakat seni bela diri Anda dan berharap Anda dapat bergabung. Mereka, Lian bingung. Sebuah organisasi. Jawab lelaki tua itu tanpa melanjutkan. Misalnya, apa nama organisasi ini? Semakin sedikit informasi yang terungkap, semakin membuktikan misteri dan kekuatan organisasi ini. Lian tidak menyangka kemampuannya mempelajari Piao Miao akan menarik perhatian organisasi misterius. Dia berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana jika saya tidak bergabung? Orang tua itu menghela nafas pelan dan berkata, kamu adalah orang yang berbakat, dan mereka juga tertarik dengan bakat seni bela diri kamu. Mereka tidak akan membiarkan kamu tinggal di luar. Lian mendengar maksudnya dengan jelas. Hanya ada dua jalan yang bisa dipilih. Pertama, bergabunglah dengan organisasi misterius itu. Kedua, dia dimusnahkan dari dunia ini oleh organisasi misterius itu. Karena Anda menolak menjadi salah satu dari mereka, mereka tidak akan pernah membiarkan Anda menjadi musuh. Lian merasakan kilatan kemarahan di hatinya saat mendengar ini, tapi akhirnya menahannya. Jadi bagaimana jika saya tidak tahan? Dia hanya seorang praktisi Qi tingkat kedua, tetapi pihak lain adalah seorang master. Bisakah kamu memberiku waktu untuk memikirkannya? Lian bertanya. Baiklah, tapi itu tidak boleh terlalu lama. 1 bulan, itu waktu terlama yang bisa saya tunda. Kata orang tua itu. Terima kasih. Lian mengucapkan terima kasih dan berbalik untuk pergi. Kembali ke sekolah seni bela diri Jenggot, Lian tidak bisa tidur nyenyak dan linglung dalam latihannya. Baginya, ketahuan oleh organisasi misterius yang kuat jelas bukan hal yang baik. Dan sekarang dia tidak punya pilihan. Kecuali dia bisa menjadi lebih kuat dalam waktu 1 bulan, dia setidaknya harus mampu mengalahkan orang tua di level Grandmaster. Bab 542. Minggu berikutnya sepi. Hu Jing bertemu Lian sekali pada hari Rabu, dan keduanya berdiskusi di atap. Hasilnya, Lian menemukan bahwa kultivasi Hu Jing jauh lebih baik dari sebelumnya. Sepertinya gadis ini tidak malas akhir-akhir ini. Orang tua yang menjual buku rahasia itu tidak pernah datang menemui Lian lagi. Dia bilang dia akan memberi waktu 1 bulan kepada Ang Li, dan dia pasti akan melakukannya. Lian diam-diam pergi ke loteng tempat keduanya bertemu, tetapi menemukan bahwa loteng itu telah diubah menjadi ruang utilitas, dan pihak lain tidak tahu kapan dia pergi. Tampaknya tidak ada pergerakan apapun dari pihak sang jenderal. Lian tahu di dalam hatinya bahwa ini hanyalah asumsi yang dangkal. Dia tahu tentang rencana Dewa Perang. Sang jenderal pasti mengirim orang kemana-mana untuk mencarinya, tapi dia hanya tertipu oleh penyamarannya sendiri. Adapun mengapa orang tua yang menjual rahasia bisa mengenali dirinya sendiri. Alasan utamanya adalah tingkat kultivasi pihak lain terlalu tinggi. Dia telah mengikutinya selama beberapa hari tanpa ketahuan, yang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memastikan identitas aslinya. Apapun yang terjadi, Lian tidak pernah bisa santai. Jika sang jenderal bertekad untuk menemukannya, cepat atau lambat dia akan menemukannya. Sedangkan untuk pemotretan presisi, Ang Li tidak pernah ke sana lagi. Memutuskan kontak dengan pihak lain adalah langkah yang cerdas. Sesampainya di sekolah, Ani tiba-tiba menghilang dan sudah seminggu tidak masuk sekolah. Lian tidak mengkhawatirkan Ani, karena tidak banyak persahabatan di antara keduanya. Meskipun Elizabeth mengatakan bahwa dia boleh menemui Anne jika ada urusan, Anne juga punya tugas sendiri dan tidak bisa selalu bersekolah bersamanya. Memikirkan Elizabeth, Lian sudah lama tidak mendengar kabar darinya, dan diperkirakan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Jumat malam. Saat Lian hendak mandi dan pergi tidur, ponselnya tiba-tiba berdering, dan itu menunjukkan bahwa itu adalah panggilan dari Grace. Sudah larut malam. Apa gadis itu dalam masalah? Lian terutama khawatir bahwa masalah itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia telah menyembunyikan banyak senjata dan peralatan di rumah Grace. Saudara Anne, kamu di mana? Begitu panggilan tersambung, suara panik Grace terdengar dari dalam. Grace, jangan panik. Jika ada yang ingin kamu katakan, tolong beritahu aku pelan-pelan. Lian mencoba menenangkan Grace terlebih dahulu, dan mungkin menilai bahwa nyawa Grace tidak dalam bahaya sekarang, tetapi dia hanya menemui masalah yang sulit. Saudara Anne, ada orang asing di rumah, dan dia punya pistol. Orang asing, pistol. Gabungan kedua faktor ini membuat Ang Li curiga Grace telah bertemu dengan seorang perampok. Saya segera menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Jika memang perampok bersenjata yang menerobos masuk, mengapa pihak lain membiarkan Grace meneleponnya? Saudara Anne, saya tidak tahu harus berbuat apa. Dia banyak mengeluarkan darah. Saya khawatir dia akan mati di sini. Grace berteriak dengan gemetar. Itu saja. Sepertinya dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas di telepon, jadi Lian mengucapkan beberapa patah kata dengan tenang sebelum mengenakan pakaiannya dan meninggalkan sasana seni bela diri, dan bergegas ke apartemen Grace secepat mungkin. Sebelum masuk, Lian mencium bau darah di udara, dan ada noda darah di pegangan pintu dan lantai. Dengan kata lain, orang asing bersenjata itu terluka sebelum masuk. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Grace adalah orang yang pemalu dan penakut dan tidak akan pernah membuka pintu bagi orang asing dengan mudah. Apakah pihak lain menggunakan kunci untuk membuka pintu dan masuk? Lian merasa sedikit terkejut, dan mendengar gumaman Grace di dalam hati.
Kakak An, kenapa kamu belum datang? Ayo cepat. Jika dia tidak datang, dia akan mati. Tanpa basa-basi lagi, Lian mengulurkan tangan untuk membuka pintu dan melihat seorang pria terbaring di sofa. Grace sedang berjalan tak berdaya di ruang tamu dengan handuk berwarna merah darah di tangannya. Saudara An, kamu di sini. Setelah Grace melihat Ang Li, senyuman akhirnya muncul di wajahnya. Itu adalah semacam rezeki spiritual, dan dia menemukan dukungan yang tidak berdaya. Kakak An, aku tidak tahu siapa dia, tapi dia menyebutkan namamu dan Nanan setelah dia masuk. Lagi pula, luka di tubuhnya bukan disebabkan olehku. Saya ingin memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit, tetapi dia menghentikan saya. Lalu dia pingsan. Saudaraku An, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku meneleponmu. Grace sangat ingin mengungkapkan seluruh kejadian itu. Sebelumnya, Lian tidak bisa melihat wajah orang lain karena Grace menghalanginya. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, Lian terkejut. Wu Zun. Paman Wunan, tidak heran dia akan menyebut namanya. Wu Zun diperkenalkan kepada Anthony oleh Ang Li, dan ketiganya mencapai kesepakatan untuk menyelidiki kasus tersebut bersama-sama. Sekarang Wu Chun terluka dan muncul di sini sendirian, dan dia tidak diperbolehkan memanggil ambulans. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa sesuatu telah terjadi. Hal ini tidak kecil. Jika tidak, Wu Zun tidak akan menolak pulang, tetapi akan mengambil kunci Wunan dan lari ke sini untuk bersembunyi. Lian melangkah maju untuk memeriksa dan menemukan bahwa Wu Zun menderita luka tembak. Untung saja pelurunya tidak mengenai titik vital dan hanya melukai bahunya. Alasan kenapa wajahnya kini pucat adalah karena kehilangan banyak darah. Saudara An, akankah dia mati? Grace bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tidak untuk saat ini, jangan khawatir. Lian menjawab dan kemudian bertanya. Apakah kamu punya kotak obat di rumah? Saya perlu membalutnya untuk menghentikan pendarahan. Memiliki. Ucap Grace dan berlari cepat ke dapur, lalu berlari keluar sambil membawa kotak obat. Lian membukanya dan melihatnya. Ada berbagai macam obat di dalamnya, mulai dari pil suksiau yang melindungi jantung hingga morfin, dan bahkan ada pisau bedah untuk operasi. Melihat keraguan Lian, Grace menjelaskan, "Oh, saya penakut dan takut mati. Saya sudah menyiapkan beberapa hal lagi, jadi saya tidak tahu apakah itu akan berguna." Apakah Anda benar-benar hanya seorang pengecut dan takut mati? Lian melirik ke arah Grace. Barang-barang di kotak P3K terlihat berantakan, tapi nyatanya barang-barang itu sangat profesional dan pada dasarnya bisa menangani berbagai keadaan darurat. Wanita ini tidak sederhana. Ini adalah pertama kalinya Lian mendapat ide seperti itu. Dulu Grace hanya dianggap memiliki sifat pengecut, namun kini rupanya ia juga memiliki rahasia tersembunyi di dalam tubuhnya, dan sifat pengecutnya hanyalah payung pelindungnya. Melihat Lian mengeluarkan morfin dan barang pertolongan pertama lainnya dari kotak obat, Grace bertanya, "Saudara An, apakah Anda perlu saya melakukan sesuatu?" "Tak perlu," jawab Lian. Pelurunya masih bersarang di tulang dan harus dikeluarkan. Apapun rahasia yang tersembunyi dalam diri Grace, akan lebih baik jika adegan berdarah tersebut jarang terjadi nantinya. Oh, ngomong-ngomong. Tolong carikan handuk bersih dan bersihkan noda darah di luar pintu. Lian memikirkan noda darah di luar. Untungnya saat itu sudah larut malam, jika tidak, noda darah itu pasti akan menarik perhatian orang lain, dan sayang sekali jika memanggil polisi. Oh, oke. Grace menjawab dengan ringan dan mengikuti instruksi Lian. Ang Li langsung menggunakan pisau bedah untuk membelah pakaian Wu Zun dan melihat lukanya. Ang Li bukanlah seorang dokter profesional, tetapi hanya menerima pelatihan pertolongan pertama. Situasi Wu Zun saat ini juga sangat istimewa. Dia kehilangan terlalu banyak darah dan tidak ada pengisian darah di sini, sehingga ada ancaman kematian kapan saja. Oleh karena itu, Ang Li tidak peduli apakah akan ada gejala sisa dan langsung mengeluarkan pelurunya dengan cara kekerasan. Bab 543. Wu Zun kehilangan banyak darah dan sangat lemah. Ang Li pertama kali menelepon Anthony, tetapi ternyata teleponnya tidak dapat dihubungkan, menduga ada sesuatu yang mungkin terjadi pada Anthony. Sungguh merepotkan. Lian bergumam pada dirinya sendiri bahwa dialah yang memperkenalkan Wu Zun dan Wu Nan kepada Anthony, jadi dia harus bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Selain itu, Anda tidak bisa mengabaikannya begitu saja jika Anda menemukannya. Wu Chun sangat bersih dan tidak punya apa-apa selain kunci pintu apartemen. Hal ini membuat petunjuk terhenti. Lian memandang Wu Zun yang tertidur. Dia pasti lari ke apartemen karena dia merasa lebih aman daripada di rumah, atau dia tidak ingin melibatkan istrinya. Apakah ini benar-benar aman? Ang Li tidak berpikir demikian. Orang yang melukai Wu Zun memiliki latar belakang militer dan cepat atau lambat akan menemukannya. Grace, dia adalah paman Wu Nan. Dia akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Lian berbalik dan berkata pada Grace yang terlihat lelah. Gadis ini sibuk menyeka semua noda darah di kamar. Oh, baiklah. Grace menjawab, menatap Wu Zun dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apakah dia akan baik-baik saja? Tidak ada yang serius. Aku hanya sedikit lemah. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Lian menjawab, lalu memerintahkan. Tolong jaga dia hari ini. Aku harus pergi dulu. Oh, baiklah. Jawab Grace. Ang Li pergi ke loteng untuk mengambil satu set perlengkapan penembak jitu. Peralatan tersebut disiapkan pagi-pagi sekali dan semuanya dimasukkan ke dalam tas travel besar. Selama Anda tidak menghadapi interogasi polisi, membawanya di punggung tidak akan menarik perhatian siapapun. Setelah mendapatkan peralatan, Lian turun ke bawah, tapi tidak segera pergi, malah dia berjalan mengitari apartemen dan bersembunyi di sudut yang gelap. Tak lama kemudian, sebuah taksi menarik perhatian Lian.
Mobil itu ditandai terisi, tetapi hanya ada satu pengemudi di dalam mobil itu. Dia sudah mengitari apartemen itu 2 kali. Lian tersenyum tipis dan yakin taksi inilah yang dia cari. Saat taksi berbalik lagi, Li segera berlari keluar. Mencicit. Taksi itu tiba-tiba mengerem dan berhenti, hampir menabrak Lian. Bahkan jika tidak berhenti, tingkat kultivasi Lian tidak akan menyakitinya. Apakah kamu buta? Teriak sopir taksi. Orang yang menjalankan profesi berbeda akan memiliki karakteristik profesional. Misalnya, bagi seorang prajurit, disiplin jangka panjang memberi mereka suasana unik sebagai seorang prajurit. Lian juga seorang tentara dan sangat akrab dengan profesi ini. Sopir taksi tersebut menyampaikan suasana militer yang kuat kepada Ang Li. Maaf, aku sedang terburu-buru dan tidak melihatmu. Lian berulang kali meminta maaf tetapi mendekati sopir taksi. Keluar dari sini, teriak pengemudi itu dengan tidak sabar. Ya, ya. Lian sudah berjalan keluar pintu pengemudi. Melalui jendela yang terbuka, dia melihat tonjolan di pinggang pengemudi. Melihat hal tersebut, Lian semakin yakin bahwa pria yang menyamar sebagai sopir taksi itu adalah orang yang dicarinya. Sopir itu mengumpat dan menyalakan mobilnya lagi untuk pergi. Retakan. Saat ini, Lian membuka pintu belakang dan melemparkan tas travel ke dalamnya. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah pulang kerja dan saya tidak mencari pelanggan, teriak pengemudi itu. Lian mengabaikannya, duduk dan menutup pintu. Anda. Saat pengemudi hendak marah, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya dan sangat menyadari bahwa itu adalah belati yang tajam. Ekspresinya berubah, tapi dia dengan cepat menjadi tenang kembali. Jangan impulsif. Jika kamu menginginkan uang, aku akan memberikannya kepadamu. Saat dia berbicara, dia memasukkan tangannya ke dalam mantelnya dan berpura-pura mengambil dompetnya. Jangan bergerak atau aku akan menggorok lehermu. Lian menggeram pelan dan mengulurkan tangannya lebih cepat untuk mengeluarkan pistol dari pinggang pengemudi. Pistol otomatis Colt M2000. Pistol itu adalah pistol militer AS, sekali lagi membuktikan status militer pengemudinya. Benar saja, dia ada di sini untuk melacak Wu Jun. Ang Li menduga pihak lain belum memastikan bahwa Wu Jun ada di apartemen, kalau tidak, dia tidak akan berkeliling dengan mobil. Melihat niatnya ketahuan, sang pengemudi langsung mengangkat tangannya dan berkata, "Saudaraku, jangan impulsif. Katakan saja apa yang kamu mau. Bawa aku ke rumahmu, atau markasmu." Lian memerintahkan. Ekspresi pengemudi menjadi gelap dan dia berteriak dengan suara rendah, "Siapa kamu? Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu tidak ingin mati, lakukan saja apa yang aku katakan." Lian mengencangkan belatinya. Pengemudi hanya ragu-ragu sejenak, lalu menyalakan mobil, berbalik dan melaju ke depan. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun di jalan. Pengemudi diam-diam mengamati Lian saat mengemudi dan menyerah sepenuhnya setelah menyadari bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melawan. 2 jam kemudian, mobil melaju ke pegunungan. Tanda-tanda militer muncul di jalan, dan tak lama kemudian mobil berhenti di depan sebuah gudang yang dijaga ketat. "Apakah kamu perlu aku mengantarmu masuk?" kata pengemudi itu dengan nada menggoda. Kedatangan mobil pada jam selarut itu langsung menggugah kewaspadaan penjaga, dan lampu sorot pun langsung dinyalakan. "Kembali," perintah Lian. Sopir itu mendengus dengan nada menghina dan mengikuti instruksi Lian untuk memindahkan mobilnya kembali hingga menghilang dari pandangan penjaga. "Sekarang jika kamu melepaskanku, aku masih memilikinya." Ledakan. Lian tidak menunggu pihak lain selesai berbicara, dan menjatuhkannya hingga pingsan dengan gagang senjatanya. Setelah mengikat pengemudi dan melemparkannya ke bagasi, Ang Li mengambil peralatan tersebut dan berjalan di jalan kecil untuk mendekati gudang lagi. Dia mengintai di seberang gudang dan menggunakan teropong berkekuatan tinggi untuk melakukan pengintaian. Gudang ini diubah dari tempat perlindungan serangan udara. Sebagian besar wilayahnya terletak di pegunungan, dan bagian yang terlihat sangat terbatas. Pertahanan di luar sangat ketat, dan ada puluhan penjaga yang terlihat. Jika dihitung 2 orang per penjaga, ada ratusan orang. Tidak mungkin bagi Lian untuk masuk sendiri. Selain itu, dia tidak yakin Wu Nan pasti ada di dalam, jadi dia hanya bisa mengintai sementara dan menunggu kesempatan. Sebentar lagi sudah larut malam, dan lampu di jalan pegunungan menyala. Lian melihat melalui teropong dan melihat bahwa itu adalah truk yang sedang menarik sebuah kontainer. Truk berhenti di luar barisan gudang. Sopir naik membawa dokumen dan membiarkan penjaga memeriksanya. Kemudian pintu gudang terbuka dan sopir mengemudikan truk ke dalam kompleks gudang. Mungkin setelah menerima pemberitahuan tersebut, sekelompok tentara berlari dan membuka pintu kontainer. Para prajurit mengarahkan senjatanya ke kontainer dan berteriak, lalu seorang wanita dengan rambut acak-acakan melompat keluar. 1, 2, 3. Lebih banyak lagi wanita yang melompat keluar. Lian mengetahui kegunaan kotak itu. Kotak itu digunakan untuk penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Anthony pernah mengatakan bahwa kasus tersebut melibatkan macan besar di kalangan militer. Tampaknya benar adanya. Pihak lain terang-terangan memanfaatkan tentara untuk melakukan hal seperti itu. Bab 544. Selain wanita, ada anak-anak. Gudang tersebut hanyalah tempat transit sementara tempat mereka ditahan, dan tujuan akhir mereka tidak diketahui. Singkatnya, itu pasti bukan hal yang membahagiakan. Pintunya tertutup. Sopir meminta Letnan 2 yang memimpin tim untuk menandatangani dokumen, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi, namun berhenti lagi begitu sampai di pintu. Di lain waktu tentara keluar dari gudang, kali ini mereka mengawal 2 orang. Tangan mereka dikunci di belakang punggung, kepala mereka ditutupi kerudung hitam, dan tubuh mereka berlumuran darah. Hah! Alis Lian sedikit menegang, dan dia menyadari bahwa pemimpin tim sebenarnya adalah Letnan Kolonel yang muncul dalam kompetisi target emas.
Kenapa dia ada di sini? Jadi, bisnis perdagangan manusia itu ada hubungannya dengan umum. Ang Li pada dasarnya yakin bahwa harimau besar di ketentaraan yang disebutkan Anthony adalah jenderal yang mengendalikan pasar gelap bawah tanah di Los Angeles. Letnan Kolonel mengucapkan beberapa patah kata kepada pengemudi, lalu meminta rombongan tentara untuk mengawal kedua orang tersebut ke dalam mobil. Sepertinya mereka ingin memindahkan orang ke tempat lain. Lokasinya terlalu dekat dengan gudang. Penembakan di sini akan menarik banyak tentara. Lian berpikir sejenak dan melangkah mundur terlebih dahulu, mengemudikan taksinya, berhenti di kaki gunung yang harus dilewati truk, dan meletakkan taksi di tengah jalan. Kemudian, Lian bersembunyi di pinggir jalan dan menunggu dengan sabar. Bip bip bip. Setelah sopir truk melihat ada mobil tergeletak di tengah jalan, ia membunyikan klakson beberapa kali. Dia sangat waspada. Melihat mobilnya tidak menjauh, dia tidak menginjak rem. Terdengar suara, bang. Setelah taksi itu terlempar lebih dari 10 meter jauhnya, taksi itu ditabrak truk begitu saja. Ada orang lain di bagasi, dan sekarang permainan selesai. Lian tidak memberikan kesempatan kepada pengemudi untuk melarikan diri, dan mengambil kesempatan untuk menarik pelatuknya. Engah. Senapan sniper yang dilengkapi peredam hanya mengeluarkan sedikit suara. Belum lagi menyiagakan para prajurit di gudang di gunung, bahkan tidak ada yang mendengarnya, bahkan para prajurit yang bersembunyi di dalam mobil. Kepala pengemudinya pecah, dan mobil melaju ke depan untuk jarak tertentu sebelum kehilangan kendali dan keluar dari jalan raya, terguling ke samping. Lian dapat membayangkan betapa sialnya prajurit serta pria dan wanita di dalam kereta itu. Orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut dipukuli dengan kejam, bahkan ada yang kepalanya memar dan berdarah, serta mereka mengumpat kepada ibu mereka. Lian berbaring diam dan menunggu pintu mobil terbuka. 1, 2, 3. Para prajurit turun dari mobil satu demi satu, tetapi pria dan wanita itu belum juga muncul. Lian tidak terburu-buru dan akan menangani para prajurit ini terlebih dahulu. Engah. Seorang tentara yang pergi ke depan mobil untuk memeriksa situasi terkena pukulan di kepala. Engah. Kemudian tentara lainnya terjatuh. Ketika Lian membunuh 3 tentara berturut-turut, orang lain akhirnya mengetahui situasinya dan mengangkat senjatanya satu demi satu, tetapi mereka tidak tahu di mana Lian bersembunyi. Puff. Seorang pria yang tidak menyembunyikan kepalanya dengan baik menjadi mangsanya. Melihat Lian seperti hantu, orang-orang yang tersisa begitu ketakutan hingga mereka melarikan diri. Lian tidak mengejarnya. Setelah membiarkan orang-orang itu pergi, dia keluar dan masuk ke mobil untuk memeriksanya. Wunan, Anthony. Benar saja, mereka berdua dikawal oleh para prajurit. Keduanya sempat pingsan karena dipukul tanpa perlindungan apapun. Untung saja nyawa mereka tidak dalam bahaya. Hah, hah. Lian mengulurkan tangan dan menamparkan mereka masing-masing. Wunan dan Anthony segera bangun dan memandang Lian dengan bingung. Lian mengenakan setelan, jili, dengan cat minyak di wajahnya, dan lampu latarnya sangat gelap, sehingga dia tidak dikenali oleh mereka berdua. Lian tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan pergi setelah melihat mereka berdua bangun. Jika Wunan dan Anthony tidak bodoh, mereka akan pergi sendiri. Meninggalkan mobil, Lian sedikit khawatir. Dia bersembunyi lagi tidak jauh sampai dia melihat Anthony dan Wunan keluar dari mobil. Melihat mayat-mayat yang tergeletak di tanah, keduanya sangat bingung siapa yang menyelamatkan mereka, namun mereka tidak membuang waktu. Mereka dengan cepat mencari beberapa senjata dan peralatan di tubuhnya, dan Anthony bahkan menemukan ponsel di pengemudi, dan kemudian keduanya segera pergi. Lian selalu mengikuti mereka jika terjadi sesuatu pada mereka. Anthony menggunakan ponselnya untuk mencari lokasi sambil berlari, lalu menelepon dan membuang ponselnya. Mereka bertiga berlari 3 km dalam satu tarikan napas, satu demi satu, dan kemudian mendengar suara gemuruh di atas kepala mereka. Helikopter. Ang Li yakin Anthony yang memanggil helikopter, karena ketika mendengar suara itu, dia berhenti dan melambai putus asa ke arah helikopter. Melihat kedua orang itu dijemput dengan helikopter, Lian tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Ketika saya datang ke sini, saya naik mobil selama 2 jam. Dengan kecepatan 50 km per jam, saya sekarang berada 100 km jauhnya dari apartemen Grace. 100 km, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlari? Madan, sulit sekali menjadi orang baik. Lian bergumam di dalam hatinya, jika dia tahu bahwa dia harus lari kembali, dia mungkin juga mengenali Wunan dan Anthony. Bukan karena Lian takut lelah, tapi apa yang harus dia lakukan dengan perlengkapannya? Dia memasukkan tas travelnya ke dalam taksi. Dia tidak bisa berlari di jalan dengan mengenakan sesuatu seperti ini, bukan? Tidak apa-apa di malam hari, tapi akan berakhir jika ada yang melihatku di siang hari. Setelah memikirkannya, Lian hanya bisa meninggalkan perlengkapan penembak jitu ini. Memikirkan uang yang dikeluarkan untuk membelinya, itu membuat tubuhnya sakit. Setelah fajar, Lian menumpang dan kembali ke kota dengan lancar. Setelah sarapan, Lian pergi ke apartemen Grace dan menemukan Grace tertidur di lantai ruang tamu. Sepertinya gadis ini takut terjadi sesuatu pada Wu Zun, jadi dia tetap tinggal di sini. Setelah membangunkan Grace dan membiarkannya kembali ke kamarnya untuk tidur, Ang Li menggantikannya dan tetap di sisi Wu Zun. Wu Zun akhirnya terbangun pada siang hari. Setelah menyadari keberadaannya, Wu Zun berjuang untuk bangun dan pergi. Sepertinya dia tidak ingin merepotkan Lian dan Grace, jadi dia tidak punya pilihan selain datang ke sini. Jika kamu ingin pergi, telepon Wunan, kata Lian dan menyerahkan telepon lamanya. Nan. Wu Zun tampak sedih. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda, tapi saya menyarankan Anda untuk mencobanya. Bagaimana jika ada kabar baik? Wu Zun berpikir sejenak, lalu mengambil telepon dan memutar serangkaian nomor.
Itu bukan nomor ponsel, tapi nomor telepon rumah. Setelah panggilan tersambung, Wu Zun hanya mengucapkan beberapa patah kata dan kemudian wajahnya bersinar. Karena dia baru mengetahui dari telepon bahwa Wu Nan dan Anthony baik-baik saja. Mereka diselamatkan oleh pria misterius dan mencarinya kemana-mana. Terima kasih. Wu Zun berkata ketika dia mengembalikan teleponnya, tapi hatinya sangat penasaran, bagaimana Lian tahu bahwa akan ada kabar baik. Dalam waktu setengah jam, Wu Nan datang menjemput Wu Zun secara langsung, tidak menyadari bahwa Lian telah menyelamatkan nyawanya lagi. Bersambung.